Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini hari Senin kita berjumpa lagi dalam suasana kelas yang nyaman dan tenang. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar berdoa mulai. Terima kasih saja sudah memimpin doa ya. Untuk yang selanjutnya Pak Agus mencoba untuk mengecek kehadiran kalian nih. Coba sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, Pak Agus ini cek. Kalian coba tengok ke kanan dan kiri kalian. Kira-kira ada tidak yang tidak berangkat hari ini? Ada atau tidak? Ada yang Aldi tidak berangkat karena alat. Ada siapa lagi yang tidak berangkat? Karena sakit tangan. Banyak yang sakit ya, kalian sudah musim hujan. Oke. Sebelum menginjak atau melanjutkan pembelajaran hari ini, tentunya seperti biasa ya, kita akan bernyanyi bersama lagu nasional. Agar apa? Agar semangat dan jiwa nasionalisme kita bangkit dan tumbuh sejak ini. Untuk itu silakan semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita bernyanyi dulu ya.
agar lebih semangat pada kegiatan pagi ini, Pak Agus ingin tahu sejauh mana semangat kalian ini pada pembelajaran hari ini. Untuk itu sebelumnya kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Kayaknya kurang semangatnya. Coba diulang satu kali lagi. Tepuk semangat. Itu baru kelas 3 ya. Semangat sekali pada kegiatan hari ini. Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, sekarang coba Pak Agus ingin menanya terlebih dahulu. Pernah tidak di antara kalian ada yang pernah lihat kupu-kupu? Ada yang pernah lihat kupu-kupu? Sekarang Pak Agus mau tanya ke Adiba. Adiba pernah lihat kupu-kupu? Di mana? Di rumah. Kalau Cantik di mana? Di taman. Kalau Debbie di mana lihat kupu-kupu? Kamu di rumah. Oke. Kalau Salsa? Di sawah. Rangga di mana tuh Rangga? Pernah lihat kupu-kupu tidak? Di sawah. Oke. Tadi kupu-kupu ada di rumah, kadang ada di sawah, kadang juga ada di bunga, di taman. Karena tempatnya kan di taman, di bunga yang lebih banyak kupu-kupu itu biasanya di bunga, ya kan? Nah, kira-kira kupu-kupu itu dulunya seperti apa sih? Kepompong, ada yang larva, telur, apa lagi? Ular. Kepompong, larva, atau ular, atau telur itu benar, itu dulunya kupu-kupu. Tapi kok kira-kira menurut kalian tadi kan ada tuh dulunya kan ular ya, kupu-kupu dulunya ular katanya ya. Kira-kira bagus tanya nih, antara ular sama kupu-kupu itu sama atau tidak? Tidak. Sama atau tidak? Tidak. Bisa dikatakan tidak, kenapa? Karena nggak punya sayap. Yang tidak punya sayap itu apa? Ular. Ular. Betul. Kalau kupu-kupu punya. Tapi kenapa ya kupu-kupu itu dulunya ular? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Dulunya waktu kecilnya ular, tapi setelah besar bisa terbang. Kan ular nggak ada sayapnya. Nah, itu yang nanti hari ini kita akan bahas. Jadi pada hari ini kalian nanti akan kalian harus bisa yang namanya mendeskripsikan metamorfosis makhluk hidup. Yang kedua, nanti kalian harus membuat bagan tentang proses metamorfosis. Yang ketiga, kalian nanti akan diarahkan atau agar bisa tujuannya pembelajaran hari ini itu kalian bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian bisa menjelaskan mana yang metamorfosis sempurna dan mana yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya Pak Agus akan menayangkan sebuah video pembelajarannya. Video pembelajaran ini akan mengulik tentang yang namanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk itu, Pak Agus minta kalian harus fokus menyimaknya. Jangan ada yang bercanda atau lagi berledek-ledek. Kalian harus serius. Sudah siap untuk menyaksikan videonya? Sudah siap untuk menyaksikan videonya? Rangga sudah siap ya? Tidak bergurau ya? Oke.
videonya agar kita lebih fokus nanti mendengarkan dan mencermati videonya. Kita tetap fokus dulu bareng-bareng. Tetap fokus. Oke, sekarang Pak Agus akan memutar video pembelajarannya. Kalian diharapkan menyimak dengan benar-benar. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau pokok. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau pokok. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepokong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepokong yang tidak bergerak dan terletak pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepokong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berbulu, berupu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berubu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernafas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tubuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, Dari tayangan video tadi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, iya. Gimana? Oh, bagus pertanyaannya. Kalau kambing bermetamorfosis tidak? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kambing itu tidak mengalami metamorfosis. Kenapa kambing tidak mengalami metamorfosis? Karena kambing dari sejak lahir dia sudah bentukannya sama. Kira-kira ada tidak kambing waktu kecil itu seperti belalang gitu? Ada nggak? Ya. Waktu kecilnya kambing itu ulat ada tidak? Terus waktu remajanya kambing ada di kepokong ada tidak? Jadi kambing itu dari semenjak lahir sampai dia gede sudah dewasa itu kambingnya itu bentuknya sama. Jadi kambing itu tidak termasuk hewan yang mengalami metamorfosis. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah paham? Nah, oke. Jangan malu-malu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak Agus lanjutkan ke keterangan yang berikutnya. Ya. Coba. Sekarang Pak Agus akan coba menjelaskan apa yang tadi sudah diterangkan dalam video pembelajaran. Jadi intinya begini, apa sih yang dinamakan metamorfosis itu? Yaitu adalah
proses perubahan bentuk tubuh hewan sejak dari telur sampai menjadi dewasa. Kalau yang namanya metamorfosis dari kecil sejak lahir sama gedenya itu berbeda. Sedangkan tadi kambing atau kucing itu lahir sampai gedenya bentuknya sama. Jadi yang dikatakan metamorfosis itu lahirnya bentukan sama yang dewasanya itu berbeda. Nah, adapun metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Tadi di dalam video juga sudah terangkan apa saja. Coba sebutkan. Satu, metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis ada berapa? Dua. Satu namanya metamorfosis apa? Sempurna. Yang kedua metamorfosis apa? Tidak sempurna. Nah, dikatakan metamorfosis sempurna itu seperti apa sih? Nah, dikatakan metamorfosis sempurna itu ketika binatang atau hewan itu mengalami metamorfosis perubahan bentuk yang melalui 4 tahap. 4 tahap itu apa saja? Tahap yang pertama namanya apa? Telur. Yang kedua? Ini yang terjadi pada kuku-kuku. Setelah kuku-kuku menetaskan telurnya di mana? Di daun, kemudian dia akan menjadi larva atau ulat. Setelah jadi ulat jadi apa? Kepompong. Kemudian setelah jadi kepompong jadi kuku-kuku. Jadi ada 4 tahapan. Nah, bagaimana caranya kuku-kuku ini bermetamorfosis? Salah satunya yang pertama, betina atau kuku-kuku cewek itu bertelur yang biasanya diletakkan di daun. Kemudian larva menetas menjadi ulat. Setelah itu kemudian kepompong yang diranting. Setelah jadi ulat ini akan bersembunyi di dalam kepompong. Setelah sekian hari kemudian dia akan keluar, akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu cara bermetamorfosisnya kupu-kupu. Nah, yang berikutnya, yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang hanya apa? Yang hanya melalui 3 tahap saja. 3 tahap itu apa saja? Hanya melalui tahap yang namanya telur. Yang kedua, nimfa. Yang berikutnya, hewan dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu apa saja? Yang pertama ada kecoa contohnya. Selain kecoa ada apa? Belalang. Ya, selain belalang ada apa lagi? Capung. Capung tahu ya? Pinjeng kalau kata orang sini. Itu juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis pada belalang. Belalang itu pertama bertelur. Kemudian setelah bertelur, telur itu akan menjadi nimfa. Nimfa itu apa? Bayi belalang. Bentuknya seperti belalang, cuma bedanya nimfa ini tidak punya sayap dan biasanya kulitnya berganti. Nah, yang berikutnya, contoh metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh yaitu yang berikutnya contohnya yaitu kecoa. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa itu bagaimana prosesnya? Proses yang pertama yaitu telurnya itu menetas menjadi kecoa muda. Artinya nimfa, belum punya sayap. Kecoa muda itu tidak bisa terbang. Makanya kalau kita lihat di mana biasanya kalian lihat kecoa? Kamar mandi. Di mana? Di rumah. Di mana? Di kamar. Yoga di mana? Lihat kecoa. Oh, pernah ada yang nempel di kepala.
Oh. Dan tapi biasanya kebanyakan itu adanya ya di WC ya, atau di saluran-saluran pembuangan air yang kotor. Nah, kecoa dewasa itu bisa terbang, tapi terbangnya tidak seperti burung, hanya menclok sana, menclok sini, hanya hinggap ke sana, hinggap ke sini, tapi tidak seperti burung kemana. Tapi yang pasti kecoa ini memiliki, kalau sudah dewasa memiliki sayap. Nah, perbedaannya sekarang apa sih Pak yang menjadi perbedaan antara yang sempurna sama yang tidak sempurna? Yang sempurna itu yang pertama apa ini? Melalui 4 tahap. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna berapa tahap? 3. Kalau yang sempurna itu ada apa Pak? Yang tidak sempurna ada tidak? Tidak ada. Artinya tidak ada kepompong. Kecuali ada kepompongnya tidak? Tidak. Belalang? Tidak. Capung? Tidak. Artinya yang metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada yang namanya kepompong. Berikutnya perbedaannya itu bentuk larva. Nah, misalnya larvanya kupu-kupu itu apa? Seperti apa? Ulat. Kira-kira ulat kalau kupu-kupu padahal nih. Tapi bakal bayi ini, kalau bayinya metamorfosis tidak sempurna seperti tadi kecoa, bentuknya sama tidak? Kecoa kecil dengan kecoa besar sama. Bedanya apa? Bedanya cuma antara dia tidak punya sayap dan punya sayap. Tapi kalau yang sempurna itu antara bentuk larvanya sama bentuk dewasanya itu beda jauh. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang waktunya kuis. Nanti sebelum kuis Pak Agus ingin kayak ini ini dari tadi Pak Agus menangin. Oke, untuk itu Pak Agus minta kalian agar semangat kembali, yaitu dengan melakukan bikin tepuk semangat. Ya, kita bersama-sama tepuk semangat. Oke. Sekarang waktunya kuis. Ada yang ingin menjawab pertanyaan tidak? Oke. Nanti yang menjawab pertanyaan itu maju ke depan. Cukup nempelin tangan aja. Misalnya kamu pilih bagian B, saya B. Kalau misalkan kamu pilih yang C, nanti kamu sentuh saja, tinggal sentuh saja yang C. Oke. Kuis yang pertama. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Belalang, B. Jangkrik, C. Kupu-kupu, D. Kecoa. Nanti jangan dijawab. Acungkan tangan dulu. Siapa? Coba Adibah maju. Tinggal pilih saja yang mana. Tinggal disentuh ya. Coba di situ. Jawabannya yang mana? Coba benar tidak? Wih, benar. Kita kasih tepuk tangan. Yang berikutnya yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Katak muda yang masih hidup di air itu disebut apa? A. Telur, B. Katak dewasa, C. Larva, D. Berutu. Coba maju ke depan. Ya, yang mana? Coba kita lihat jawabannya betul apa tidak. Yang mana nih? Betul atau tidak ya? Tadi jawabannya berutu ya. Betul. Berarti kalian ini sudah paham lah
menjawab kuis pada hari ini. Nah, sekarang Pak Agus ingin kalian buka dulu alat-alat perlengkapan pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan ya. Dan bawa pen dan pensil. Ya semuanya? Oke. Sekarang Pak Agus akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya. Pak Agus dibagi dari mana ya kira-kira kelompok satu ya? Yang mau di kelompok satu mana? Ini kelompok satu. Pak Agus kasih sama di sini. Ini biar enggak pergi ini dulu. Nah, yang berikutnya kelompok dua ini ya. Oke siap, ditaruh di sini jangan sampai kabur. Berikutnya kelompok 3. Oke, itu jangan sampai kabur ya. Kelompok 3. Kelompok 4 yang mana ya? Yang ini aja ya. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini kelompok 5 ya. Oke. Nanti ya kalian akan Pak Agus suruh untuk membuat yang namanya bagan. Bagan apakah itu? Bagan tentang metamorfosis pada makhluk. Jadi sebelum mengerjakan bagan itu kalian baca dulu yang ini. Ya. Nanti dibagi. Ada yang nempel. Ada yang nulis, ada juga yang menggunting. Jangan terburu-buru, nanti hasilnya jelek. Usahakan hasilnya bagus. Dan nanti kalian setelah mengerjakan ini presentasikan ke depan per kelompok. Oke, siap? Ya. Kalau sudah dirasa siap nanti ini bagus bagiannya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama bareng-bareng kelompok 2 mempresentasikannya ya. Nah, kelompok 3 sudah selesai ya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 5 sudah? Sudah. Oke. Ini kelompok 1 perkenalan dulu ini siapa saja. Kelompok 2 siapa saja. Cantika ini, Salsa ini, Lisa ini, Wisnu, Pakis. Oke. Nanti yang baca siapa presentasinya? Cantika ini kasih. Oke. Sekarang kita simak bareng-bareng presentasi dari kelompok 2 ya.
Kita simak bareng-bareng, ayo. Kita simak bareng-bareng. Disimak bareng-bareng, udah. Disimak bareng-bareng. Presentasi kelompok 1. 1, 2, 3, silakan. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan hebat. Tepuk hebat. Kasih hebat. Kasih hebat. Kasih hebat. Wow, hebat. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Sekarang kita kelompok 1 tadi atas ya. Untuk kasih atas. Sekarang pada semangat itu. Ini namanya siapa? Ya, ini namanya siapa? Oh, ini Mandiri. Ini siapa? Ada pada sini. Oke, silakan presentasikan hasil dari diskusi tadi. Untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Kita tepuk hebat dulu buat kelompok 1 yuk. Tepuk hebat. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3 silakan boleh masuk. Nah, suaranya yang kedengeran ya, jangan ditahan, suaranya yang kedengeran. Ini dipegang dulu. Nanti dibagikan ke gambar. Nah, oke. Sebelum presentasi, silakan. Ini namanya siapa? Siapa yang ini? Kevin yang ini. Jadi ini. Personal ini. Ya udah, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Suaranya yang kencang. Oke, terima kasih. Kita tepuk hebat dulu buat kelompok 3. Tepuk hebat. Kasih wek. Kasih O. Kasih wek. Wow, Nah, silakan duduk kembali. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siap. Pegang. Ayo, sama adik. Silakan, kenalan dulu. Namanya siapa? Adira ini, Alia ini, Rangga ini, Adit. Silakan presentasikan. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita kasih tepuk hebat dulu buat kelompok 4. Tepuk hebat. kasih wek. Kasih O. Kasih wek. Wow, Silakan kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5. Nanti presentasinya suaranya jangan kecil, yang gede ya, biar temennya mendengar semua. Nah, ini pegang ya, buat tangan. Oke, siap. Sekarang perkenalan dulu. awalnya
tepuk hebat buat kelompok 5. Tepuk hebat. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Silakan duduk. Duduk kelompok 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tapi sebelum itu Pak Agus ingin menerangkan dulu apa sih metamorfosis sempurna yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi sebelum Pak Agus menerangkan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, Pak Agus ingin mengevaluasi dulu tentang proyek yang sudah kalian buat. Coba Agus ini proyeknya di kelompok 1. Kelompok 1 bagus, keren. Kelompok 2 juga bagus, keren, rapi walaupun sedikit miring. Kelompok 3 keren nih, kelompok 3 keren, juga rapi tapi kurang sedikit lebar. Kelompok 4 kelompok dalam sudah rapi, sudah keren semua. Lagunya lagu metamorfosis. Ayo kawan-kawan belajar bersama Tentang metamorfosis yang disambungkan kita. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. memiliki pakaian yang sama. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Tentang metamorfosis yang disambungkan kita. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Paduan memiliki Pakaian yang sama. sempurna bukan jadi dewasa. Contohnya kata nyambung dan kupu-kupu. Tidak sempurna Bukan jadi dewasa. Contohnya jagung, kacau dan belerang. Oke, itu ya artinya. Nah, sekarang Pak Agus akan membagikan lembar evaluasi ya buat kalian. Nah, ini nanti kalian isi ya. Satu. Ini. Ini Pak. Ya, ya. Ya. Enggak, ya, isi. Ya. Yang mana? Yang mana? Ya, ya, isi. Ya, ya. Ya, isi. Isi. Ya, ini, ini. Udah, ini yang udah, semangat Pak, udah waktunya ya, ya, dan, nih, udah, ya, ini luar biasa, udah,
cuma sudah menjawab soal evaluasi ya. Ada yang belum? Ada yang belum terjawab lebih ini ya? Oh, udah ini. Oh, udah. Udah ya. Sudah. Sudah, betul. Nah, kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi. Sekarang, Pak Agus akan membagikan ini jawabannya sudah semua ya. Evaluasinya kelompok buku belum tak. Sekarang Pak Agus berikutnya akan membagikan lembar refleksi. Nanti kalian refleksi saja ya. Materi yang belajar hari ini. Nah, nanti di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo yang cepat, yang isinya yang cepat. Yang cepat, yang cepat. Oke. Ini. Kamu merasa senang tidak belajar hari ini? Nanti bisa. Nanti bisa di sininya. Yakin? Ini di sini. Isinya tuh. Masih berbahan. Yang bisa itu. Oke. Sudah? Sudah evaluasinya sudah? Ya, ya? Ya? Belum? Belum pokoknya ada yang kebagian. Ya, ini. Oh, udah. Ini udah. Ini udah semua ya. Ini udah. Ini udah. Ini. Oke. Enggak, udah. Kasih kamu dong. Dicek dong. Udah satu dicek kan? Ya. Ya, udah. Ini udah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini banyak manfaat. Nah, untuk itu silakan istirahat dulu. Wis